Ya, halo Sobat Kawanua, selamat pagi. Baku dapa lagi dengan kita Regina Mangkei di program Manjo Ngopi, ngobrol pagi menginspirasi. Apa kabar ngoni semua? Semoga torang semua dalam keadaan yang baik-baik walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah Sobat Kawanua, torang semua tahu karena ini pandemi DP dampak luar biasa sekali. Kemana-mana bahkan juga ada DP dampak psikologis tentunya. Nah pagi hari ini torang mau bahas bersama ilmuwan psikologi hadir. Dan kita pagi hari ini kita punya narasumber ada Ibu Praisi Sibi. Halo Ibu. Halo Gi. Apa kabar? Baik. Baik-baik ya. Iya. Tetap semangat dan bersuka cita ini Ibu. Pasti. Nah ini Bu kan COVID-19 ini orang-orang yang biasanya mungkin dulu sering-sering keluar rumah, bersosialisasi dengan orang-orang, tiba-tiba akhirnya disuruh diam di rumah, bahkan dan nimut kemana-mana, segala macam tempat hiburan, bahkan mal-mal, pusat perbelanjaan tutup. Nah ini pasti tentunya rawan stres orang-orang. Nah perkembangan selama ini bagaimana Bu? Apakah banyak yang konsultasi terkait ini? Iya, pastinya ya perubahan perilaku dari yang dulunya itu diharapkan orang untuk bersosialisasi, bertemu karena dengan manusia kan orang. makhluk sosial. Betul. Nah, pada era yang saat ini adanya dengan COVID seperti ini, kita harapkan orang-orang untuk ada di rumah. Iya. Tapi dengan paradigma yang berbeda. Iya. Jadi bukan dirumahkan dalam arti tanda kutip berhenti bekerja dan lain-lain beraktivitas, tapi dirumahkan tetap produktif. Oke, itu dicatat ya, dirumahkan tetap produktif. Betul. Ya cuma makan tidur. Lalu bagaimana Bu? Nah produktifnya itu jadi kesempatan di rumah tetaplah fokus dengan menjaga kesehatan. Karena dirumahkan itu dikarenakan adanya virus. Virus itu rentan dengan imun tubuh. Nah kita fokus dengan itu dulu. Yang kedua, kegiatan di rumah bukan hanya makan tidur, tetapi melakukan social distancing, yaitu tetap melakukan kegiatan-kegiatan kerja dari rumah atau lewat media. Apapun gitu ya, tetap bisa melakukan meeting, pertemuan dengan teman dan lain-lain. Kemudian juga ada yang namanya social distancing. Harus ada tuh hubungannya dengan manusia walaupun lewat media. Jadi itu sekarang penting. semua lewat media ya, layar kaca, boleh layar kaca handphone mungkin atau layar kaca di laptop ya, lewat pertemuan-pertemuan yang dilakukan di aplikasi. Tapi ini Bu, rentan enggak sebenarnya orang kena stres dengan kondisi seperti ini? Pasti. Jadi rentannya itu kena stres karena ketakutan untuk menjadi positif misalnya. Ketakutan di lingkungan sekitarnya itu ada yang positif. Nah, hal-hal seperti itu membuat sedikit paranoid bagi beberapa beberapa individu. Kemudian yang berikutnya adalah kerentanan tersebut itu diakibatkan oleh support system yang ada di sekitarnya. Jadi pengetahuan yang pasti tentang virus ini seperti apa, itu penting sekali juga bagi anak-anak yang di rumah. Nah kalau yang kemarin-kemarin yang sempat konsultasi itu adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang harus mengajarkan anak-anaknya itu untuk belajar atau membuat PR di rumah. Iya betul, saya juga mengalami hal yang sama. Karena kita lihat memang banyak juga beredar di sosial media terkait itu. Ada ibu-ibu yang komplain, kita ini udah pusing di rumah, urus ini urus itu, masa mesti lagi urus PR anak-anak. Guru mata pelajaran cuma kuasai satu pelajaran katanya. Tapi kalau ibu-ibu mesti kuasai semua pelajaran, saya ajar ke anak-anak. Iya, memang cukup dimaklumi. Dan tapi juga ibu-ibu juga ini adalah momen luar biasa di mana ibu-ibu juga mengetahui kapasitasnya dan paham mengenai anaknya sendiri. Balik lagi bahwa anak adalah anugerah Tuhan. Sebaiknya jangan dimarah-marahi. Seandainya kita menjadi anak-anak yang harusnya bertemu dengan teman, harusnya ada di sekolah dan lain-lain, tapi pada kenyataannya kita tidak bisa melakukan itu gitu. Jadi anak-anak juga ada dampak psikologisnya karena si virus ini. Semua punya dampak psikologisnya. Tapi kalau yang dilihat dari Ibu Praisi sendiri bagaimana? Yang paling rentan sebenarnya siapa? Kalau misalnya kita berbicara virus, yang paling rentan adalah lansia. Karena memang imun tubuhnya, metabolisme tubuhnya, kalau dan lain-lain. sisi psikologisnya gimana?
Oh, kalau Apakah dari ke ayah, ibu, atau anak-anak yang paling rentan sebenarnya? sebenarnya yang paling rentan itu ibu-ibu, karena ibu-ibu Oke. sedikit lebih banyak ya Hmm. hormonal, faktor hormonal, Oh, emosional. ya ya Jadi ya. dia bisa terbawa dengan emosi. Ya. Kemarin-kemarin sempat di media sosial, Hmm. ibu-ibu hobi nonton film Korea Ya. sambil menangis gitu ya, menghabiskan itu. Jadi banyak hal gitu Hmm. yang dilakukan ibu-ibu. Jadi yang paling rentan adalah ibu-ibu. Ibu-ibu sebenarnya ya. Iya. Dan kalau dari pengalamannya Dokter Presi selama ini bagaimana ibu-ibu masih bisa mengatasi sebenarnya atau mungkin ada cara-caranya supaya memang betul-betul orang boleh lewati ini, jangan teh karena COVID-nya negatif tapi malah positif stres, positifnya depresi dan lain-lain. Ini orang mesti bagaimana hadapi ini? Iya, jadi ibu-ibu berbagilah, sharinglah, bukalah berita-berita Ya. itu yang positif, Ya. yang membangun Ya. ya. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di rumah selain marah-marah, ngomel dan kecewa terhadap anak, suami dan lain-lain. Ya. Karena kita balik lagi. Momen, bukan saya bilang momen dalam arti tanda kutip, momen virus ini membuat bahwa paradigma rumah dan keluarga itu balik ke Iya. paradigma yang sebenarnya. Ya. Tempat yang paling nyaman, Iya. tempat yang paling Home aman, sweet home. betul, Iya. adalah rumah. Iya. Dan anak adalah anugerah. Jangan dimarah-marahi, Iya. jangan diomelin, bahkan anak menjadi dampak dari kewaswasan orang tua atau mama, atau ketakutan mamanya sampai Ya. anaknya diomelin. Tetap harus bisa menjaga emosi. Iya, kalau dulu mungkin mama dan papa banyak alasan tidak bisa ada banyak waktu quality time dengan anak-anak. Nah sekarang ini 24 jam Sony boleh pi mana-mana ini sobat Kawanua. Nah terus lihat-lihat juga ini di sosial media dokter ibu Presi maksud saya. Nah ini katanya ada karakter-karakter manusia kan ada 4 kan, ini ada yang koleris, ada yang plekmatis, ada melankolis dan ada yang sanguin. Katanya ini katanya yang paling susah menghadapi seperti sekarang ini di karantina di rumah itu yang sanguin. Itu betul apa enggak? Pada dasarnya sih sama saja semuanya ya. Kalau misalnya untuk berada di rumah Iya. dengan kondisi yang seperti ini gitu, biasanya orang untuk mencoba-coba. Jadi dia mencoba untuk keluar. Bagaimana caranya? Jadi banyak sekali Iya. alasan untuk berusaha untuk Iya. keluar dari rumah atau membuat kegiatan-kegiatan di rumah dari berbagai usia, dari Iya. yang anak-anak sampai yang solansia. Iya. Kadang-kadang ada yang beberapa yang konsultasi ke saya, Bu, aduh susah sekali tapi mama, so di pasar dia, so di sini dia. Jadi Iya. biar Jo ke sana kata gitu. Jadi Oke. banyak hal gitu. Jadi bukan karena tipe seseorang, tapi memang karena manusia itu pengen mencoba-coba dasarnya. Oke. Tapi pada kondisi seperti ini akan terlihat benar karakter seseorang. Kalau misalnya dia dermawan, dia akan terlihat sekali Oke. gerakannya cepat untuk membantu orang. Oke. Nah, Di saat sulit seperti ini malah kelihatan karakter asli seseorang. Betul. Tahan dulu di situ, Oke. Bu Presi, nanti orang akan bahas lagi setelah yang satu ini Sobat Kawanua. Jangan pi mana-mana, tetap dengan kita di Manjo Ngopi. Iya, oke, balik ulang dengan kita di Manjo Ngopi. Nah, Ibu Presi tadi bilang ternyata di masa-masa sulit begini langsung dapat lihat sebenarnya karakter asli seseorang. Apakah mesti di masa-masa sulit baru memang betul-betul keluar aslinya Ibu atau bagaimana? Iya, kadang-kadang tanpa disadari dia langsung berpikir akan mencoba untuk membantu Iya. dari sisi apapun Iya, iya, gitu. iya. Jadi memang kalau orang lihat sekarang di media sosial banyak sekali Iya. ya, ada yang mau diposting, ada yang mau divideoin, Iya. bahkan ada yang tidak mau Iya, gitu. betul. Tapi banyak sekali yang dermawan saat ini. Memang kalau dalam dilihat dari penelitian Iya. psikologi, siklusnya akan seperti itu. Iya. Jika kita mendapatkan suatu bencana dalam arti tanda kutip, kita akan kelihatan dalam siklus 1-2 bulan itu adalah orang-orang yang dermawan. Oke. Tapi jangan salah, siklus ini akan stop. Oh ya. Hasil penelitiannya seperti itu, nanti dia akan masuk di siklus tidak mau tahu. Oke. Nah, untuk bagi beberapa orang yang sangat memerlukan bantuan-bantuan ini, dia harus siap mental. Ya. Jangan sampai malahan setelah dibantu dia sakit hati karena mana nih orang-orang. Ya. Kayak pada orang soalnya ndak ada, Iya, betul. orang so lupa stop kita Iya. atau kita ada salah. Jadi sudah mulai menjudging diri sendiri bahkan orang Iya. yang sempat membantu. Ya itu dia, bicara soal menjudging memang saat-saat ini banyak sekali ya. Bahkan kalau orang mulai di sosial media, karena ini orang boleh dibilang agak kurang kerjaan sebenarnya belakangan ini kan Ibu, karena banyak yang work from home lah dan lain-lain. Akhirnya sosial media ini kadang-kadang sudah jadi perang ya, ini perang kata-kata, maksudnya bahkan
banyak orang yang boleh bilang sudah lebih pandai dari dokter bahas-bahas soal ini COVID. Nah, torang bahas soal menjudging ini, kenapa suka sekali terbentuk stigma apalagi stigma yang negatif terkait pasien-pasien positif COVID. Malah orang di saat seperti ini bukannya malah empati, dorang malah sekarang seperti ini ya, apa kira-kira begitu Bu? Iya, jadi itu dikarenakan ketidakpahaman secara tepat terhadap si virus ini. Jadi dia akan menularnya di mana, dia ada di mana. Kemudian juga faktor kedua, saat kita disuruh di rumah, yang kita perlukan adalah edukasi dan juga data-data konkret dan real. Nah, kadang-kadang data-data itu datangnya dari keluarga. Nah, itu dia. Nah, kadang-kadang jadinya orang-orang merasa tidak percaya lagi dengan yang memberikan informasi tersebut. Misalnya pemerintah atau tenaga medis dan lain-lain. Itu terjadi karena orang setelah lu takut, paranoid, atau apa sampai kadang-kadang ada informasi yang bahkan sebenarnya mungkin informasi tidak betul, hoax, tapi orang lebih percaya itu malah. Dan terbukti memang tadi malam juga kan banyak orang yang akhirnya antri sembako karena pikir 3 hari ini tidak bisa kemana-mana, tutup. Itu bagaimana Bu? Kalau yang 3 hari itu kasus yang berbeda. Soalnya memang juga dari berbagai macam kalangan yang mengeluarkan pemberitahuan tersebut ya 3 hari. Cuma kalau kita pikir-pikir juga kalau 3 hari itu apakah benar-benar berpengaruh dari awalnya sudah dibilang 14 hari ya untuk karantina dan lain-lain. Cuma apapun itu whatever ya orang-orang yang melakukan itu juga orang-orang yang mengharapkan tetap ada di rumah dengan cara yang seperti itu selebaran atau pemberitahuan itu kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Keluar rumahlah jika perlu. Dan tetaplah di rumah, bekerjalah dari rumah, tetap menjaga keluarga dan lingkungannya tetap bersih. Kemudian imun tubuh dan kesehatan pun tetap terjaga. Jangan lupa juga tetap mencari tahu. Jadi bukan berarti so di rumah kong torang minta untuk tetangga apa kunci jo dan lain-lain. Tetap bisa berbicara dengan tetangga dengan jarak yang 2 meter, pakailah masker gitu. Jadi tetap higienis, itu yang harus dijaga. Nah, kembali ke soal judging ini Bu. Ini ke orang yang suka stigma, bahkan banyak sekali yang tolak korban-korban dari COVID ini yang meninggal, mau kubur, kasih yang ini, banyak sekali penolakan. Itu sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi? Iya, itu sebenarnya faktor sosial ya, faktor sosial juga sama dengan tadi Gin. Jadi itu faktor pengetahuan sebenarnya edukasi mengenai setelah ini. Tapi kan setelah banyak penolakan itu, kemudian sudah dibikin edukasi kepada masyarakat bahwa jenazah positif akan seperti apa ya oleh forensik yang akan mengatur. Jadi aman untuk lingkungan sekitar karena mereka takutnya katanya waktu itu kita sempat baca virusnya terbang atau seperti apa gitu. Jadi memang kekhawatiran saya rasa semua itu orang masih wajar di dunia itu ini, kira-kira Bu? Iya, masuk wajar. Pada saat dia tidak menyakiti orang lain, pada saat dia tidak membuat hoax kembali gitu. Jadi hoax yang bertubi-tubi. Dan ingat, bagi orang yang sudah dewasa yang ada di rumah tidak sendiri. Ada orang tua mungkin, ada tante, ada anak, ada istri, ada suami. Jadi harus mawas psikologi. Jadi harus mawas mental. Maksudnya bagaimana itu? Jadi dia harus bisa sendiri. Jadi dia mengedukasi mentalnya sendiri, mentally education gitu. Jadi kapan dia harus khawatir dan harus melakukan apa? Misalnya pada saat dia khawatir berlebihan, dia merasa sedih, misalnya tiba-tiba nangis. Beberapa kali saya menghandle beberapa kasus lewat online. Ibu ini setiap jam 5 menangis. Tiap jam 5 menangis. Iya, jadi pada saat dia sudah memandikan anak-anaknya, dia sudah menyiapkan untuk makan malam, dia langsung menangis di dalam kamar karena dia memikirkan dunia ini akan jadi seperti apa, masa depan anak ini akan seperti apa, dia memikirkan bisnisnya akan seperti apa, sekarang udah ruginya berapa gitu. Ibu ini orang yang luar biasa sebenarnya, dulunya adalah motivator dan lain-lain, tapi pada saat kondisi seperti ini dia memerlukan teman untuk berbicara. Nah, hal-hal yang seperti ini kita harus support. Jangan sampai ada judging gitu ya. PDP atau OPD adalah saudara kita, bahkan yang positif juga saudara kita gitu. Jangan dijudging, mendingan diam, terus cari tahu mengenai informasinya dan
mensupport gitu, mensupport dalam arti diam dan mendoakan yang terbaik yang Iya. akan diberikan Tuhan. Ya gitu. jangan bawa foto di media sosial, katanya gara-gara kaki gatal akhirnya bawa-bawa virus lah apa semua. Bahkan banyak cerita-cerita, misalnya contoh tenaga medis dorang dapat usir dari kontrakan gara-gara saking takutnya dorang pelingkungan dengan virus ini. Betul, bahkan kan dokter-dokter ya Iya. gini ya, mereka sampai tidak mau pulang rumah, ngekos di daerah sekitar rumah sakit karena takut nanti kalau anak-anak dan suami atau orang tua yang ada di rumah itu Iya. terinfeksi. Itu miris. Jadi pada saat kita merasa miris, kita langsung berpikir step selanjutnya. Pada saat miris jangan hanya nangis atau mendiam diri di rumah dan tidak mau tahu, tapi Iya. cara mau tahunya seperti apa? Iya. Lihat. Jadi dari pemerintah dianjurkan untuk di rumah. Oke, saya melakukan itu karena saya ikut toleransi, solidaritas dengan para medis Iya. yang berjuang di garda terdepan gitu ya. Tapi saya juga ada mengutip beberapa kata-kata mengenai garda terdepan. Iya. Jadi garda terdepan juga selain para medis yang ada di rumah Iya. sakit ya kita semua. Betul. Kita semua harus bisa gitu, harus bisa menjaga segala sesuatu, lingkungan bersih, diri sehat, betul. bersih, dan juga bahkan secara spiritual dan psikologi harus sehat. Iya betul. Nah, menghadapi pandemi ini juga Ibu, kan ada orang yang tiba-tiba super steril begitu. Apa itu karena dia saking parno, atau di sisi lain ada orang yang over pede. Kita kok ini masih muda, kuat, sistem imun tubuh kuat, jadi keluar nggak apa-apa, popo-popo, nggak usah pakai masker, pegang kiri kanan malah cuci tangan. Itu sebenarnya ada dasar karena DP background sesuatu, atau ada sesuatu DP kepedean sendiri atau bagaimana? Nanti orang cari tahu habis yang satu ini jo, sobat kawan wajang pi mana-mana, tetap di Manjang Ngopi. Oke, ya di tengah pandemi ini sobat kawanot, orang boleh lihat ada orang yang tiba-tiba jadi super steril kemana-mana, bawa hand sanitizer, pakai masker, pakai sarung tangan bahkan, atau mungkin bahkan pakai APD lengkap, bahkan cuman mau ke swalayan atau ke warung yang dekat rumah. Nah ada juga malah yang sebaliknya over PD, terlalu cuek. Itu sebenarnya Ibu karena pengaruh dari kepribadian sendiri, karena dia cuek, yang satu mungkin karena terlalu hati-hati atau bagaimana? Iya, balik lagi ke diri sendiri. Iya. Jadi lebih ke edukasi lagi. Oke. Jadi kenapa dia melakukan itu ya karena bukan super steril, tapi dia tidak pede untuk Oke. keluar, dia takut terjangkit misalnya, menjadi positif dan lain-lain. Oke. Tapi sebaiknya kita harus, jadi gini, kalau di psikologi kita ada yang namanya jam dari mentally gitu. Jadi pada saat kita ada di posisi, memang kita semua nggak mau dong Iya. ya, nggak mau terjadi hal seperti ini. Iya. Tapi proteknya harus seperti apa? Jadi proteknya harus yang benar. Oke. Nah pada saat kita melakukan protek yang benar, kita tidak bisa memakai kayak APD itu dipakai ke supermarket. Iya. Sementara yang ada sekarang bahkan di rumah sakit itu Iya, kurang gitu. betul. Jadi nanti orang-orang malah marah. Iya. Seperti kayak masker. Minggu ini berjalan bahwa ayo yang sehat, yang tidak di rumah sakit, Iya. yang bukan tim medis jangan memakai masker yang untuk di Medis, rumah sakit, yang masker medis Iya. gitu. Sebaiknya pakai masker kain dan lain-lain. Nah, hal seperti itu kita harus update. Yang menurut saya yang harus kita update adalah hal-hal seperti itu. Itu kan Betul. berubah ya. Iya. Tiap minggunya berubah. Iya. Gitu, itu yang harus diupdate oleh masyarakat. Nah, itu adalah bagian dari psikis. Pada saat kita melakukan apa yang harus kita lakukan, kita akan lebih proud dan lebih nyaman dengan diri sendiri. Oke. Gitu, dan juga mengikuti aturan-aturan yang sudah Oke. dilakukan oleh pemerintah. Oke, jadi tetap jo iko aturan yang berlaku dengan perkembangan Betul, terbaru kan. penting. Oke, nah ada juga yang berkembang belakangan ini, katanya penting juga social media distancing. Maksudnya supaya sudah jangan usah tahu banyak buka sosial media, akhirnya jadi takut sendiri karena di mana-mana ini berita COVID sesaja. Itu bagaimana, Bu? Iya, sebaiknya ya memang kita balik lagi kayak dulu lagi ya. Iya. Pintar-pintar memilih apa yang kita baca, Iya. karena akan berpengaruh terhadap diri sendiri loh. Nah, Iya. momen seperti ini, sorry to say, tidak akan ada banyak orang yang akan support karena orang-orang lagi fokus ya sama Betul. keluarganya sendiri, sama diri sendiri Betul. gitu. Jadi jangan melakukan istilahnya gerakan tambahan dari Ya. mata, dari media sosial, dari gerakan-gerakan yang lain. Jadi tetaplah fokus sama kesehatan. Oke, tetap fokus ke kesehatan. Nah, ini kan memang orang-orang kadang-kadang kalau terlalu banyak di rumah, so bingung ini bagusnya kita mau baking apa, Kang? Nah itu ada kegiatan-kegiatan yang positif nggak yang bisa membangun torang secara mental, bahkan mungkin secara spiritual yang disarankan dari Ibu Presi sendiri bagaimana? Iya, banyak Mm-mm. banyak yang bisa dilakukan gitu. Misalnya dengan adanya waktu untuk intimacy ya, Iya. waktu dekat dengan yang penciptanya.
ada waktu banyak gitu kita melihat perkembangan anak. Karena memang juga kita harus berharap ya bahwa virus pandemik ini akan selesai. Jadi tidak akan selamanya seperti ini. Jadi momen seperti ini kita harus bisa menguatkan anak. Kalau orang tua tidak kuat gimana anaknya? Gitu. Jadi orang tua tidak ada pilihan lain untuk kuat. Tidak ada pilihan lain untuk membuat anak-anak nyaman dan keluarga nyaman gitu. Nggak mungkin oma ding opa yang mau buat kan ya. Usia produktif yang harus buat. Kemudian yang terakhir, tingkatkanlah skill gitu di rumah. Bisa bikin kebun, bisa bersih-bersih, bisa buang barang-barang yang tidak dipakai lagi. Bisa juga melakukan memasak dan lain-lain. Coba resep-resep baru ya. Betul. Begitu. Jadi itu bisa dinikmatin bersama. Bahkan kalau misalnya dia lebih, kita bisa membawa untuk di pangkalan-pangkalan gokar untuk di-share gitu. Misalnya pisang goreng. Itu kan istilahnya hal kecil ya, pisang goreng mau goreng lebe 20, mau kasih pas sebelah atau 10 aja, mau kasih di yang pangkalan Gojek yang paling dekat gitu, itu hal luar biasa bagi mereka gitu. Nah, hal-hal seperti ini apakah hal-hal positif, misalnya contoh yang tadi Ibu bilang dermawan ke orang, ke sesama, itu bagus ditunjukkan ke anak-anak supaya dorang lihat atau bagaimana? Pasti. Mungkin anak tidak dibawa, diajak untuk ikut ya pada saat kita menjadi dermawan ya, memberi dan lain-lain, tapi anak-anak kita ceritakan. Torang ada lebih ini, mama ada lebih ini, gak usah yang juta-juta. Ya. Soalnya banyak juga kan bilang kalau kamu bakase tangan kiri kasih, tangan kanan jangan tahu lah begitu, dan jangan pamer-pamer. Itu bagaimana orang menyikapi? Itu juga benar. Tapi kalau untuk anak-anak kita perlu mengedukasi. Jadi itu akan menjadi momen yang luar biasa bagi si anak ini karena usia begitu ya, anak-anak kan usia berkembang. Usia berkembang ini dia tidak akan balik lagi di usia itu. Jadi momen yang katanya serem ini, si virus ini akan menjadi momen yang luar biasa edukasi terhadap anak jika orang tuanya melakukan hal-hal yang seperti itu, misalnya membantu orang-orang sekitar atau papa tiba-tiba ayo kita buat disinfektan. Selain torang perumah, torang juga cari mana tuh kuntua perumah atau mana tuh ketua RT atau tetangga Jo 5 ini, torang semprot yuk pagarnya. Valuable gitu, sesuatu yang luar biasa yang akan menjadi memori bagi anak-anak. Nah, ada juga yang dimulai baku dapat sebenarnya dalam rumah. Malah baku-baku dapat terus terus. Itu karena apa itu sebenarnya? Mungkin tidak terbiasa atau bagaimana? Itu juga banyak sekali konseling yang seperti itu ya. Katanya, kenapa ya Bu? Pada saat kita di rumah kan kok jadi berantem terus, kayaknya harus masuk kantor lagi ya. Tapi itu konselingnya bukan di Sulut ya, mereka dari luar kota. Kebetulan belum ada yang dari Sulut yang seperti itu ya. Nah, mereka yang sudah 1 bulan yang dirumahkan, itu yang terjadi katanya. Jadi berantem terus nih. Itu suami istri? Suami istri. Jadi berantem terus, sama anak-anak diomelin, terus sama suami istri juga jadi berantem gitu. Jadi nggak harmonis. Nah, sebenarnya itu momen belajar ya. Momen belajar bahwa inilah pasangan yang kalian pilih, yang dulunya mungkin sibuk kangen-kangen dari jarak jauh, dan sekarang ini yang ketemu 24 jam dan semuanya kerjanya dari rumah, terus dari pagi sampai malam sama-sama. dia lagi. Jangan bosan karena memang sudah seharusnya seperti itu. Kalau bukan suami dan istri nggak mungkin satu rumah kan gitu. Nah, itu bagaimana caranya membangun komunikasi yang positif, karena baku-baku dapat terus kan. Biasanya kan mungkin cuma pagi-pagi sama pergi kantor itu tiba-tiba pulang so malam tinggal waktu sedikit. Nah, ini dari pagi sampai malam banyak sekali waktu, mungkin terlalu banyak baca cerita sampai orang so pasti mau baca cerita apa. Itu bagaimana ada mau bangun DP komunikasi yang baik, Bu? Komunikasi yang baik kemarin sempat saya anjurkan untuk dibikin agenda. Jadi papa agendanya apa, mama agendanya apa, anak-anak agendanya apa. Nah, itu harus kreatif tuh, mama dengan papa sama-sama berembuk, ayo kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu apa aja. Itu yang harus. Perlu ada agenda. Betul. Nah, ini usulan yang bagus juga, daripada bingung-bingung mau baking apa, ternyata perlu ada agenda kegiatan ya, daily activity mungkin ya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana cara meramu sobat kawan? Nanti orang bahas habis yang satu ini, Jo. Jangan pergi mana-mana, tetap di Manjo Ngopi.
Oke, nah hari-hari ini orang-orang jadi banyak waktu di rumah sampai sonin tahu mau baking apa, bilang-bilang begitu so gabut nak tahu mau baking apa so nak ada hambak. Nah ternyata penting, ini menarik, baking agenda, daily activity itu penting. Itu bagaimana? Mau susun dia itu bagaimana Bu? Iya, kalau daily activity-nya berarti siapa saja yang ada di rumah, misalnya papa, mama, Iya. anak dua, sama misalnya Iya. ada oma atau opa, itu dibikin kegiatannya. Oke. Jadi jangan oma sama opa biar jo di rumah aja, Iya, jangan. heeh. Tapi libatkan oma dengan opa, walaupun hal-hal yang kecil. Iya. Misalnya oma dengan opa khusus menyiram tanaman yang ada di pekarangan sebelah sini. Nah untuk hal ini biasa yang koordinir, DP tukang koordinir siapa biasanya kalau di Biasanya rumah? yang punya karunia berbicara yaitu ibu-ibu. Karena dia berbicara berarti emak-emak ya, bukan bapak-bapak ini yang atur ya. Oke, berarti emak-emak mesti tambah aktif ya. Iya. Iya, tapi lebih kerennya kalau emak-emaknya itu jangan gaptek ya. Jadi Ah. diketiklah bagus-bagus terus pakai foto seperti Ya, ada ya, di ya. kantor. Oke. Jadi diketik bagus-bagus ya, di foto anaknya ini Ya. melakukan ini Senin, Ya. Selasa, tapi satu-satu aja, jangan dibikin capek juga, kasihan. Oke. Kemudian misalnya yang menjadi instruktur untuk olahraga pagi-pagi siapa? Anak misalnya hari ini, besok mama, papa Iya. yang ini. Tapi mamanya juga harus ada guide Iya. gitu. Jadi dia juga mesti ada jadi yang pemanasannya mama. Jadi jangan semua anaknya besok-besok minggu depan dia Sony mau, kasihan. Iya. Gitu. Jadi ini semacam ada target kegiatan itu bagaimana? Sifatnya agak dipaksakan atau boleh iko bolehnya enggak sebenarnya? Dalam konteks sekarang ini yang saya sarankan tidak dipaksakan. Oke. Contohnya juga dalam pembuatan PR. Ah. Nah ini juga kemarin sempat ada yang konsultasi nih. Ibu-ibu di rumah langsung dengar itu. Heeh. Jadi jangan dipaksakan Oke. karena yang merasakan pandemik ini Heeh. bukan hanya orang dewasa Ya. tapi anak-anak juga. Iya. Jadi pada saat mereka belum diajarkan di kelas dan sudah diharuskan untuk menyelesaikan itu, mereka akan merasa dirinya tidak sanggup Iya. dan merasa dirinya kok saya nggak tahu apa-apa padahal mungkin belum pernah diajari. Ya, betul. Jadi sebaiknya itu diberikan PR pelajaran-pelajaran yang sudah pernah sempat dipelajari dulu. Jadi nggak apa-apa Oke. diingatin kembali, Rewind lagi, rewind lagi. daripada mau dikasih pembelajaran yang berikutnya. Kemudian orang tua tidak bisa menjelaskan Ya. atau guru di sekolah tidak bisa membuat tutorialnya. Ya, betul. Itu akan membuat semuanya menjadi depresi. Takutnya kita berhadapan dengan virus. Ya. Pada saat kita depresi, imun tubuh turun. Nah, itu dia. Nah, itu kan sayang Ya, ya. ya. Jadi kita sama-sama saling support. Hmm. Support dalam semua hal gitu. Iya. Anak-anak tetap harus bersekolah, mamanya dampingin tapi dengan konteks yang seperti apa Iya. gitu. Jangan sampai malah membuat orang tua depresi. Akhirnya mamanya tidak bisa tidur dan tidak bisa tidurnya Iya. bukan 1 malam Iya. tapi 3 malam. Iya, betul. Dan akhirnya mamanya itu sempat yang saya handle, mamanya itu harus minum obat tidur. Oke. Dan itu sangat tidak disarankan. Kasihan sekali dalam konteks pandemik seperti Iya. ini dia harus meminum obat tidur. Itu cuma gara-gara anaknya kebanyakan PR. Iya, karena kan kemarin baru lewatin ujian ya. Ya, heeh. Itu membuat sangat tertekan dan lain-lain, dan sebaiknya juga ini di-advise bagi pihak sekolah juga bisa diberi reward ke mama-mama yang bisa yang anaknya sudah selesai gitu ya. Betul. Melakukan ujian, rewardnya nggak apa-apa lewat misalnya lewat Zoom, di telepon atau WhatsApp. Iya, betul. Gitu dibeli reward. Karena anak-anak memang boleh dibilang so pasti di rumah, yang di rumah juga ini so pasti di rumah tempo apa mau sekolah ulang belum boleh. Nah itu dia. Untuk komunikasi di dalam rumah sendiri, anak-anak dan orang tua, juga sesama pasangan suami dan istri itu bagaimana? Ada yang kayaknya seharian dia cuma kasih habis waktu di muka gadget. Iya. Itu bagaimana? Sehatkah atau tidak sehat atau bagaimana? Iya, sebaiknya masing-masing sudah mengetahui kalau misalnya melakukan hal tersebut dampaknya akan negatif. Orang yang melihat yang tidak ikut main akan menjadi marah ya, menjadi merasa dicuekin, apalagi kalau statusnya suami istri gitu ya. Nah, bahkan anak juga ada yang sempat terjadi hal seperti itu. Sebaiknya juga harus mawas diri, itu yang saya bilang tadi, mawas psikologi. Paham gitu keadaannya tidak seperti yang kemarin-kemarin, harus lebih mawas, menjaga sesama emosi masing-masing yang ada di rumah. Karena yang dirasakan adalah sama. Mama rasa sama, papa juga rasanya sama, anak juga dan orang tua yang ada di rumah juga rasanya sama.
jadi lebih mawas. Lakukan hal yang lebih baik, lakukan hal yang bisa menyenangkan orang lain, lakukan hal yang bisa memotivasi anak, misalnya dengan misalnya berolahraga, main sepeda di lingkungan aja, pakai masker, langsung pulang sekalian berjemur, misalnya hal-hal yang seperti itu. Untuk orang yang pendiam begitu, Dang, apa memang bagusnya dia baking apa? Karena bilang kalau rupa semacam dia introvert, dia enjoy aja dengan keadaan-keadaan begini. Dorang lebih enjoy malah, cuman yang penting ada gadget atau mungkin boleh main game atau bauni dari rumah, dari televisi, itu enak buat dia. Tapi yang ekstrovert, mirip-mirip yang sanguin tadi, itu susah, dia mau menyalurkan DP kelebihan ya, mungkin dibilang kelebihan. Itu bagaimana harusnya? Kalau dalam kondisi bukan pandemik itu berpengaruh. Tapi kalau dalam kondisi yang seperti ini, itu pengaruhnya sama semua. Walaupun dia introvert, dia merasa tidak nyaman dengan lingkungannya. Karena dia juga pengen tahu apa yang sih yang terjadi. Kenapa biasa mama papa tidak ada di rumah kantor, kok sekarang udah ada tiba-tiba di rumah jadi rame begitu. Iya, kenapa di media sosial yang diomongin adalah ini terus. Kenapa semuanya yang diomongin, kenapa saya tidak disekolahkan sekian lama gitu. Jadi anak-anak pun juga bernalar untuk itu, dan itu tidak terpengaruh dengan apa yang menjadi karakter dia yang sebenarnya sih. Cuma dibanding dengan anak-anak yang ekstrovert atau sanguin, dia akan lebih tenang. Hanya tenang sedikit aja, tapi konteks yang saat ini terjadi pandemik ini tidak terpengaruh apa-apa. Tidak terpengaruh apa-apa ya. Nah, untuk para orang tua itu sebenarnya selain tadi ya kita kasih contoh kegiatan positif, misalnya kita mau berbagi dengan orang, ajak libatkan anak-anak, mau bersih-bersih rumah, ajak libatkan anak-anak. Apalagi yang boleh torang baking supaya anak-anak ndak pasti begitu di rumah, ndak cuman torang veto atau suruh belajar, karena dengan banyaknya PR yang diberikan kebanyakan kan sudah belajar jo sana buku ini. Bagaimana supaya orang tua boleh jalin komunikasi yang bagus dan supaya anak-anak betah di rumah terus. Iya, berarti bisa melibatkan anak-anak dalam misalnya pemilihan menu makanan. Besok mau makan apa? Oh, berarti mama mesti beli pagi-pagi dong. Kalau 5 orang, jadi libatkan dalam komunikasi. Misalnya, oh mau makan ikan bakar. Nah, mau ikan bakar yang seperti apa? Dibuka misalnya di YouTube. Ikan bakar yang ini yang pernah adik makan dang di restoran ini, atau pernah adik makan dang mama pernah, atau mau mujair yang ukuran mana, ini berapa gram. Jadi lebih ke edukasi detail terhadap anak. Itu akan banyak sekali kalau waktu ada orang tua yang terlanjur tak biasa, dia tidak biasa bicara banyak dengan anak-anak. Nah, itu akankah ada momen yang semacam awkward moment, ada rasa aneh Kang begitu, atau bagaimana? Apakah memang orang tua mesti lebih berusaha keras? Lebih berusaha keras jawabannya. Iya, karena memang kedekatan kita dengan anak bukan secara fisik aja, tapi juga komunikasi. Karena anak akan menduplikasi apa yang orang bicarakan juga. Jadi kata-katanya aja itu anak-anak akan memilih seperti. Jadi kayak beberapa orang bilang gini, astaga, DP baca cerita sama sekali dengan DP papa. Iya, sama sekali DP gaya baca cerita Kang. Oke, tahan dulu di situ Bu Presi. Orang masih mau lanjut abis yang satu ini Sobat Kawanua, tentang bagaimana komunikasi yang baik dalam keluarga. Kalau dulu biasa rumah sepi, malah kali ini gara-gara pandemi rumah rame. 24 jam orang semua dalam rumah. Tetap di Manjong Ngopi. Iya, oke. Dengan berbagai macam kondisi ya ini yang berubah akibat pandemi. Banyak orang yang tak biasa kaki gatal, Cako Didi bilang tiba-tiba mesti cuman di rumah. Nah, itu pasti banyak orang yang bisa stres ya itu. Nah, kira-kira dari para psikolog sendiri apa yang bisa dilakukan atau mungkin ada penanganan seperti apa untuk kasus seperti ini? Nah, kayaknya akan terjadi banyak ini di Indonesia di kondisi-kondisi seperti ini, Bu. Kalau kondisi seperti ini pastinya banyak sekali orang merasa tidak nyaman, kekhawatiran yang cukup tinggi, dan akibatnya membuat rasa kepercayaan terhadap seseorang, bahkan pemerintah itu turun. Kondisi karena, ekonomi juga kan jadi. Apalagi udah masalah ekonomi. Kalau udah masalah ekonomi itu masalah kesejahteraan bagian perut. Pada saat orang sudah semakin lapar dalam arti tanda kutip, itu semua yang tidak diharapkan akan keluar dari kata-kata, bahkan perilaku itu akan menjadi sesuatu kenyataan gitu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah tetap kita harus bisa menjaga teman-teman yang positif, teman-teman yang support gitu. Jangan yang menakut-nakuti, jangan yang buat parno, hindari itu dulu. Karena kita harus tahu batas kemampuan psikologi kita.
Oke. Jadi jangan sampai di luar batas kemampuan, ya udah kita terima aja masukan semua sampai kita tidak nyaman dan tidak rasa Ya. merasa susah dengan diri Oke. sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah kita membangun support yang dari dalam. Support yang dari dalam itu adalah diri sendiri. Itu harus dibangun. Pertama, kita harus merasa nyaman. Oke, saya makan makanan yang bergizi. Oke, saya tambah asupan gizi. Oke, saya tambah asupan vitamin. Iya. Kemudian saya tidurnya teratur, Oke. istirahat teratur. Mesti baking orang pendiri sendiri nyaman. Walaupun situasi seperti ini baking susah orang mau nyaman ya begitu Bu. Iya, harus bikin diri sendiri nyaman karena kita mempunyai keluarga dan anak. Oke. Harus dibikin nyaman karena banyak sekali tanggung jawab ada di pundak kita Iya. masing-masing, Iya. terutama orang-orang yang produktif di usia produktif ini. Itu penting. Yang kemudian yang harus dilakukan adalah kita mencari berita-berita yang tepat. Itu dia penting. Iya, berita-berita yang tepat, yang tidak simpang siur. Iya. Jangan sampai membuat kita merasa tidak nyaman dengan Betul. berita-berita tersebut. Iya. Jangan cepat percaya dengan berita yang beredar ya, apalagi Betul. cuma dari pesan berantai mungkin di grup WhatsApp atau di Messenger dan lain-lain. Oke. Iya. Dan sudah selesai gitu bagi orang Manado, ini bilang ini bilang itu. itu Jadi dia. udah jangan dulu yang Iya. seperti itu, kita stop dulu yang seperti itu, tapi kita langsung mendengarkan berita-berita yang pasti bahwa dari pemerintah yang mengeluarkan, jadi situsnya Iya. benar, semuanya benar, baru kita lakukan. Iya. Karena 2 hari yang lalu beberapa teman saya pengusaha itu sempat konsultasi ke saya, Bu, ini yang 3 hari ini mana surat resminya, mana ininya, mana yang ininya. Jadi membuat mereka itu galau sampai Iya. ada yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu. Jadi gimana dong ini, apa yang benar dan lain-lain gitu. Jadi simpang siur. Harusnya cepat sekali diberikan pemberitahuan yang pasti terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu sampai di konteks yang tidak nyaman gitu. Jadi kenyamanan masyarakat juga harus diperhatikan. Oke. Berarti yang tak biasa suka forward pesan Jangan yang dulu. yang belum bisa dipertanggungjawabkan DP kebenaran, jangan dulu atau tahan diri dulu lah ya. Iya, betul. Jangan langsung di forward dan Iya. lain-lain seperti itu karena akan berpengaruh terhadap banyak orang, apalagi di grup. Iya. Waduh, karena orangnya persepsinya berbeda-beda. Ada Iya. mungkin yang lagi sakit, terus Betul. merasa wah pas ada saat seperti ini dia merasa tidak nyaman sekali, bahkan akan menjadi imun tubuhnya menjadi Betul. turun dan lain-lain. Itu sangat Oke. sedih kalau misalnya hal itu sampai terjadi. Tapi sekarang saatnya kita saling support. Oke, saatnya saling support ya. Nah, untuk menghadapi pandemi ini tentunya dengan keadaan orang-orang tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, apa yang orang mesti baking supaya boleh terhindar dari stres tentunya ya ini Bu, karena hari-hari ini memang tidak bisa dipungkiri pasti kalau mau bilang stres, depresi banyak orang yang alami apalagi dengan kondisi ekonomi yang semakin melemah. Nah, supaya orang boleh meminimalisir DP DP dampak dari stres ini bagaimana? Apa yang boleh orang baking sebenarnya? Yang kita bisa bikin adalah terus mengucap syukur dan mempunyai pengharapan bahwa pandemi Oke. ini akan cepat berlalu. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai pandemi akan cepat berlalu, tergantung dari perilaku kita. Nah, pengetahuan yang sangat dasar dari saya bahwa COVID ini akan bergerak pada orang yang bergerak. Jadi jangan bergerak supaya selesai pandemi Iya. ini. Tetaplah di rumah supaya Iya. itu standar banget itu Iya. dasar banget. Jadi pemikirannya harus seperti itu. Jangan sampai malah kita dirumahkan. Nah, pas dirumahkan dia hanya mentok sampai di paradigma kita dirumahkan. Tapi dia nggak tahu dirumahkan itu bisa melakukan banyak hal. Iya. Yaitu berinteraksi dengan keluarga yang mungkinnya dulu berinteraksinya 60%, sekarang 100%. Iya. Langsung aja bilang syukur, alhamdulillah dan lain-lain, masih diberi kesempatan Iya. itu gitu loh, yang memangnya harus ke rumah, balik lagi Iya. ke rumah, tempat yang paling nyaman di rumah, harta yang paling berharga adalah keluarga, Iya. dan anugerah yang paling besar adalah anak. Iya. Nah, momen ini dibikin challenge, bisa nggak melakukan hal tersebut itu secara maksimal. Iya. Bisa nggak? Maksudnya melakukan apa tadi Bu? Hal tersebut, jadi momen keluarga itu adalah harta yang paling berharga, yaitu anak itu adalah anugerah, dan waktu kita ini adalah waktu untuk kebersamaan untuk semua. Dan ini Oke. momennya ini jadi challenge. Iya. Bisa nggak dilakukan itu? Memang agak susah karena udah biasa bersosialisasi Iya, dan bekerja biasanya di luar. cari hiburan di luar. Betul. Sekarang orang mesti saling menghibur mungkin ya yang di dalam rumah. Iya. Nah, momennya pasti akan berbeda karena anak pribadi ya, anak sendiri.
Nah itu anaknya itu pasti akan merasakan manja-manjaan ke mama dan papanya dan lainnya. Mungkin mamanya lagi bete atau papanya lagi suntuk, kerjaan banyak tapi nggak ada selesai-selesainya. Kayaknya kan kalau di rumah ini, kayaknya kita di rumah kan, kita disuruh bekerja dari rumah, tapi kok kayaknya target bekerja itu tidak selesai ya, sampai harus ke kantor kembali gitu. Jadi ada yang nanggung, ada yang tak gantung gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, kita fokus pada kesehatan dulu nanti, karena ini seluruh dunia kan. Jadi bukan hanya di Indonesia aja atau di Manado aja, tapi ini kan seluruh dunia. Jadi kita sama-sama melakukan solidaritas tersebut, yaitu tetap di rumah, kasih edukasi ke anak-anak juga kenapa di rumah gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Nah untuk orang-orang yang memang butuh sekali bantuan dari ahlinya, dari psikolog, itu bagaimana? Bisa menghubungi online, membuka pelayanan online atau seperti apa, Bu? Iya, kebetulan saya pengurus Himpunan Psikologi Pusat. Kami membuka gugus tugas gugus tugas pandemik ini, COVID-19 ini. Kami membuka online seluruh provinsi se-Indonesia itu secara gratis. Jadi konsultasi langsung pada psikolog klinis yang memang betul-betul berhadapan dengan mereka yang terinfeksi atau OPD atau PDP gitu, yang langsung berhadapan, dan keluarganya. Jadi mereka yang langsung akan melakukan konsultasi gratis tersebut. Yang konsultasi gratis buat yang di rumah-rumah juga bisa? Bisa. Yang bisa konsultasi itu kalau ada gejala-gejala seperti apa misalnya, jangan semua konsultasi. Yang kayaknya perlu bantuan ini. Seperti apa, Ibu? Iya, biasanya dia sudah susah tidur, tidak bisa makan, dia takutnya berlebihan. Jadi dengar suara aja ketakutan, dia kena sinar matahari soni mau, keluar rumah ketakutan luar biasa. Jadi apa yang dia merasa tidak nyaman dia bisa ceritakan pada orang-orang profesional. Yang penting ada tanda-tanda rupa tadi. Kalau masih bayi-bayi enggak usah jauh. Tadi kalau hubungi para psikolog lewat mana nanti? Jadi kalau di Himpunan Psikologi Indonesia itu, kalau untuk Sulawesi Utara kami ada Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sulawesi Utara. Silakan di search saja di Google, itu ada kontak-kontak personnya. Iya, langsung secara pribadi langsung dilayani. Jadi mungkin butuh sobat Kawanua, pemirsa Kawanua TV yang ada di rumah, dan mungkin ada kenalan-kenalan yang butuh bantuan dari psikolog. Nanti silakan search juga Kang di Google, Ibu, nanti ada dapat nomor-nomor, bisa konsultasi online secara gratis. Baik, makasih banyak Ibu Praisi atas waktunya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya Ibu, dan semoga torang semua boleh lewati pandemi ini. Amin. Terima kasih. Sampai di sini dulu sobat Kawanua, torang perjumpaan di episode kali ini. Kita Regina pamit undur diri. Kawanua TV, torang PTV. Sampai torang baku dapat ulang.